Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Bunga Nur Khalifah. Perkenalkan, saya Zahratu Asyifa Ahmad. Perkenalkan, nama saya Zaskia Putri Hidayat. Perkenalkan, nama saya Siti Tania Sabrina Putri. Perkenalkan, nama saya Nur Laila Syeda Al-Farisi. Perkenalkan, nama saya Salma Sasar Sujono. Perkenalkan, nama saya Almaida Ramadhani Haji Putri. Perkenalkan, nama saya Maria Fika Dwi Lestari. Perkenalkan, nama saya Sakila Zahra. Perkenalkan, nama saya Indra Sarimati Bari. Perkenalkan, nama saya Siti Zahra Nur Hasbiah. Selamat menonton, guys. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Hanya Allah yang Maha Hidup tidak akan mati. Adapun jin, manusia, malaikat semua akan mati. Kematian merupakan sesuatu yang sangat menakutkan. Tidak ada manusia yang lolos dari kematian. Namun demikian, hanya sedikit yang mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian yang pasti datang tersebut. Orang yang lalai menyambut datangnya kematian akan mengalami kematiannya dengan sebutan su'ul khatimah. Tetapi bagi orang yang senantiasa mempersiapkan diri untuk menyambut kematian dengan beramal saleh dan berharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka baginya adalah husnul khatimah. Proses kematian yang dialami seseorang berbeda-beda. Malaikat Israel melaksanakan tugasnya mencabut nyawa. Ada yang dicabutnya dengan keras seperti dicabutnya dengan duri dari kapas. Ada juga yang dicabut dengan lemah lembut seperti orang tidur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, orang yang beriman dan beramal soleh akan menghadapi kematian dengan tenang, karena di dalam dirinya ada kesadaran bahwa kematian itu pasti datang. Bahkan malaikat akan turun untuk menghibur dengan kabar gembira tentang surga yang dijanjikan. Sedangkan bagi orang kafir, malaikat akan mendatangi dengan membentaknya dan memukul muka dan belakang mereka, seraya menyampaikan informasi tentang balasan orang kafir, yaitu neraka yang akan membakarnya. Adapun orang zalim akan didatangi malaikat dengan membentak dan memukulnya, seraya menyampaikan informasi tentang bahwasannya orang zalim, yaitu siksaan yang sangat menghinakan. Husnul Khotimah adalah salah satu keadaan orang mati, di mana keadaan orang meninggal dunia dalam keadaan baik. Seorang muslim harus berusaha sekuat tenaga untuk menjaga keimanannya sehingga ketika meninggalkan alam fana ini dalam keadaan husnul khotimah. Adapun pertanda orang yang meninggal dalam husnul khotimah, ada yang diketahui orang yang sedang sakaratul maut itu sendiri, dan ada pula yang diketahui orang lain. Tanda husnul khotimah yang hanya diketahui hamba yang mengalaminya, yaitu diterimanya kabar gembira saat sakaratul maut. Adapun tanda husnul khotimah yang diketahui orang lain, diantaranya mengucap kalimat tauhid menjelang ajal, meninggal dunia di jalan Allah SWT, seperti meninggal dalam keadaan sabar ketika ditimpa penyakit dan tenggelam, meninggal pada malam Jumat atau hari Jumat, meninggal karena sedang ribat atau menjaga wilayah perbatasan, bagi wanita yang meninggal saat melahirkan atau hamil, meninggal dalam keadaan melakukan amal soleh, dan meninggal karena mempertahankan harta dari perampokan.
Su'ul khotimah. Su'ul khotimah merupakan salah satu keadaan mati, di mana keadaan orang yang meninggal dunia dalam keadaan buruk, seperti seseorang meninggal dunia dalam keadaan durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataupun orang yang meninggal ketika sedang melaksanakan maksiat. Adapun beberapa penyebab seseorang su'ul khatimah, yang pertama rusaknya akidah, keyakinan, yang kedua menunda taubat, yang ketiga adanya ketergantungan kepada dunia dan terjerumus kepada jalan-jalan yang terlarang, yang keempat menyeleweng dari jalan yang lurus dan menolak terhadap kebenaran serta petunjuk, yang kelima gandrung kepada kemaksiatan, yang keenam bunuh diri dengan segala macam caranya. Tanda-tanda su'ul khotimah. Pertama, sulit dibimbing mengucapkan zikir la ilaha illallah ketika menghadapi sakaratul maut. Yang kedua, sering melalaikan sholat. Yang ketiga, suka mengkonsumsi khamar. Yang keempat, durhaka kepada orang tua. Yang kelima, suka berbuat zolim terhadap orang lain. Yang keenam, melakukan dosa besar, keji, dan tidak mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma, lagi uang dong, aku main sama teman. Berapa? 50.000. Gak ada uang sih. Pelit banget sih jadi orang tua. Lalu mau kemana? Mau main sama teman, lagi punya orang tua miskin banget. Keperluan lah. Bacot lu. Kamu kelar. Bacot. Ningsih dilarikan ke rumah sakit, namun ajalnya sudah tiba. Dia meninggal saat 5 menit Bu Siti atau ibunya datang. Assalamualaikum. Bu Siti, berduka cita ya Bu. Ya Allah. Kenapa Bu bisa kayak gini? Lagi Setelah membaca Yasin bersama, Bu Siti, kita pamit dulu ya Bu, yang sabar ya Bu. Iya, yang sabar ya Bu. Semoga yang sabar ya Bu. Suatu hari bangun. Hasna, ayo kita sholat duha. Ayo Hasna, mau kita baru selesai ngaji. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Kok Husna nggak bangun-bangun ya? Husna. alam barzah. Barzah adalah suatu alam atau tempat yang merupakan terminal persinggahan roh manusia setelah kematian, yaitu setelah ruh terpisah dari jasadnya. Di alam barzah inilah roh manusia berada dan menunggu sampai datangnya hari kebangkitan yang juga lazim disebut sebagai hari kiamat. Setelah jasad dikubur, maka kubur akan menghimpit dan menjepit dirinya. Tidak seorang pun dapat selamat dari himpitannya dengan kondisi alam kubur yang gelap gulita. Adapun keberadaan ruh di alam barzah akan terasa seperti apa adanya dan tidak akan hancur ataupun punah. Jika seseorang hamba Tuhan diletakkan dalam kubur,
Maka dua malaikat akan mendatanginya dan memberikan pertanyaan-pertanyaan. Inilah yang dimaksud dengan fitnah atau ujian kubur. Orang yang meninggal dengan keadaan husnul khotimah akan mendapatkan nikmat kubur. Sementara yang meninggal dalam keadaan su'ul khotimah akan mendapatkan siksa kubur. Inilah kondisi manusia di alam barzah yang dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, kelompok orang yang mendapatkan nikmat dan kebahagiaan, yaitu orang yang beriman dan meninggalkan keadaan husnul khotimah dan orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua, kelompok orang yang mendapatkan siksaan dan kesengsaraan. Inilah siksa bagi orang kafir, durhaka, berdosa, zolim, para tiran dan semacamnya. Dan yang ketiga, kelompok orang yang dibiarkan saja tanpa kenikmatan dan tanpa siksaan. Mereka seperti tidur saja dan terserentak ketika hari kiamat tiba. Ini adalah kondisi orang-orang yang melakukan maksiat dan dosa di dunia, tetapi tidak sebesar dosa dan maksiat yang dilakukan oleh kelompok kedua. Bangunlah. Siapa kalian? Kami adalah malaikat yang ditugaskan sebagai fitnah dalam kuburmu. Fitnah? Ya, jadi jawablah pertanyaan kami dengan tegas dan benar. Baik. Man Rabbuka? Siapakah Tuhanmu? Aku tidak tahu. Ya. Madinuka? Apa agamamu? Aku juga tidak tahu. Ya. Man nabiyuka? Siapakah nabimu? Sungguh aku tidak tahu. Ya. Dia tidak akan mampu menjawabnya. Hadapkanlah kuburnya ke arah pintu neraka. Kemudian sempitkanlah kuburnya hingga tulang belulangnya hancur berkeping-keping. Ya. Tidak, tolong jangan lakukan itu. Ampun, tolong aku. Ini adalah hari buruk yang telah dijanjikan kepadamu. Siapa kamu? Aku adalah amal burukmu yang akan menemanimu di dalam kuburmu. Tidak, aku tidak mau. Tolong. Tuhan, tolong jangan Engkau datangkan hari kiamat. 6 मुसलमान वालिद का नाम आदम खालिक अल्लाह पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किताब कुरान शनाख्ती अलामत ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह मज़हब इस्लाम मौजूदा पता दुनिया मुस्तकिल पता जन्नत इंशाअल्लाह